Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini abang akan menceritakan film India berbahasa Malayalam yang berjudul Anjam Patira. Film ini dibintangi aktor Mollywood bernama Kunchako Boban. Film ini menceritakan misteri pembunuhan yang mengorbankan beberapa orang polisi. Hari ini kita semua ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja, put your reset on and let's do it. Pemeran-pemeran film ini antara lain Hussein adalah psikolog, Anil dan Catherine adalah polisi, Andrew adalah seorang hacker. Suatu hari di kota Kochi di provinsi Kerala, India, seorang psikolog bernama Hussein sedang sibuk menyelesaikan penelitiannya untuk gelar PhD-nya. Untuk melengkapi penelitiannya, Hussein sering keluar masuk penjara untuk mewawancarai para psikopat. Sehari-hari, Hussein membuka klinik di rumahnya. Hussein menangani masalah mental health para pasiennya. Hussein melayani para pasiennya dengan baik. Ketika weekend, Hussein menghabiskan waktu bersama putri dan istrinya yang bernama Fatima. Suatu pagi, Hussein dipanggil kenalannya yang merupakan seorang polisi bernama Anil. Mereka berdua membicarakan pekerjaan. Setelah seharian mengobrol, Hussein kembali pulang. Malam hari, Hussein beristirahat tidur bersama Fatima dan putrinya. Di sisi lain, seorang polisi bernama Kosi berjalan kaki pulang ke rumahnya. Kosi berjalan kaki sembari mengudut. Setibanya di depan rumah, Kosi menghabiskan udutnya sejenak. Beberapa saat kemudian, lampu di komplek perumahannya padam. Kosi melihat sebuah mobil box menyalakan lampu berwarna merah. Kosi penasaran dan berjalan mendekati mobil itu. Kosi melihat seorang pria menggunakan topeng serigala. Tiba-tiba, Kosi dinyatakan menghilang. Beberapa menit kemudian, lampu di komplek itu menyala kembali. Handphone Kosi tergeletak di tengah jalan. Besok pagi, mayat Kosi ditemukan di lahan konstruksi. Kepolisian dan tim forensik datang dan melakukan olah TKP. Kepolisian marah karena ada yang berani membunuh polisi. Anil memanggil Hussein dan meminta bantuan Hussein untuk menangani kasus ini. Hussein dengan senang hati membantu. Investigasi dimulai. Malam hari, Hussein mendatangi TKP dan melakukan analisa. Hussein mengatakan pelaku sengaja memberikan banyak parfum di mayat Kosi agar anjing pelacak tidak menemukan apapun. Pelaku juga sengaja membuang mayat Kosi di lahan konstruksi agar dilihat banyak orang. Besok pagi, Anil dan Hussein menemui dokter forensik. Dokter forensik mengatakan di mayat Kosi tidak terdapat sidik jari pelaku. Kosi tewas karena mata dan jantungnya diambil pelaku. Pelaku mengambil mata Kosi ketika Kosi masih bernafas. Dokter forensik yakin pelaku adalah psikopat. Anil dan Hussein kemudian menemui atasan Anil bernama Catherine. Anil memberikan informasi terupdate mengenai kasus pembunuhan Kosi. Catherine lalu melapor update itu kepada Kapolsek melalui video Skype. Kapolsek marah mendengar polisi dibunuh. Kapolsek mendesak Catherine agar segera menemukan pelakunya. Anil dan Hussein lalu mendatangi TKP penemuan handphone Kosi. Kepolisian menginterogasi para tetangga Kosi. Para tetangga mengatakan mereka tidak mendengar suara apapun tadi malam. Para tetangga juga memberitahu polisi tadi malam sempat mati lampu sebentar. Hussein merasa ada yang tidak beres. Anil dan Hussein terus membicarakan kasus ini hingga malam hari. Besok pagi, Hussein, Anil, Catherine, dan dokter forensik membicarakan kasus ini. Namun, mereka semua belum mendapatkan petunjuk. Salah satu polisi mengatakan dari handphone Kosi tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Kosi dikenal sebagai polisi jujur. Kosi tidak mempunyai musuh.
Malam hari, di rumahnya, Husein terus memikirkan kasus ini. Di saat yang bersamaan, polisi bernama Manoj sedang bertugas melakukan razia di perbatasan kota. Di tengah-tengah tugasnya, Manoj menelpon temannya sembari berjalan kaki di jalan sepi. Beberapa saat kemudian, lampu di jalan itu padam. Manoj melihat sebuah mobil box menyalakan lampu berwarna merah. Manoj menghampiri mobil itu. Tiba-tiba, Manoj melihat seorang pria menggunakan topeng serigala. Dari belakang, pria lain menyapa Manoj. Halo. Manoj dinyatakan menghilang. Anak buah Manoj menemukan handphone Manoj tergeletak di tengah jalan. Anil memberitahu hilangnya Manoj kepada Catherine. Catherine marah mendengar hal itu. Catherine langsung mendatangi kantor polisi. Catherine memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan penelusuran di tempat-tempat umum. Catherine yakin Manoj akan dibunuh dan mayatnya akan dibuang di tempat-tempat umum. Terlihat mobil box pelaku berjalan di jalan sepi. Catherine terus memantau CCTV kota hingga pagi hari. Pagi hari, Husein menjadi dosen tamu di universitas tempat Fatima mengajar. Husein sedang menjelaskan tentang buku yang ditulis oleh ahli psikolog bernama Dr. Benjamin Lewis. Di sisi lain, seorang polisi bernama Paul mengudut di halaman belakang kantor polisi. Paul melihat patung Dewi Keadilan di dekat sampah. Ketika Paul ingin mengambil patung itu, tiba-tiba Paul melihat mayat Manoj. Catherine dan Anil langsung melakukan olah TKP. Mereka tidak percaya pelaku berani membuang mayat polisi di kantor polisi. Tak lama kemudian, Husein mendatangi TKP. Seorang polisi mengatakan patung Dewi Keadilan yang ditemukan di TKP mayat Manoj sama persis dengan patung Dewi Keadilan yang ditemukan di TKP mayat Kosi. Husein baru tahu jika ada patung Dewi Keadilan yang ditemukan di TKP mayat Kosi. Husein mendapatkan petunjuk pertama, yakni patung Dewi Keadilan. Husein yakin pelaku menargetkan polisi. Husein dan kepolisian lalu melihat rekaman CCTV di halaman belakang. Setelah dilihat, ternyata CCTV di kantor polisi dihack pelaku. Catherine kesal mengetahui hal itu. Husein memanggil seorang hacker bernama Andrew untuk bergabung dalam tim investigasi. Husein langsung menjemput Andrew dan membawa Andrew ke kantor polisi. Andrew lalu memeriksa CCTV di kantor polisi yang dihack pelaku. Catherine memerintahkan Andrew untuk menelusuri keberadaan pelaku. Andrew dengan senang hati membantu. Anil dan Husein pergi ke toko patung dan menunjukkan patung Dewi Keadilan yang ditemukan di TKP. Pemilik toko mengatakan patung itu sangat bagus. Ia belum pernah melihat patung Dewi Keadilan sebagus itu. Pemilik toko yakin pembuat patung Dewi Keadilan yang ditemukan di TKP adalah seniman senior karena ukiran di patung itu sangat rapi. Anil dan Husein lalu mengudut sejenak di lahan kosong. Anil dan Husein terus memikirkan kasus ini. Di sisi lain, pelaku terus memantau kepolisian dari markasnya. Malam hari, di rumah, Husein membicarakan kasus ini dengan Fatima. Fatima mengatakan, jika patung Dewi Keadilan itu dibuat oleh pelaku, berarti pelakunya adalah seorang seniman. Biasanya, seorang seniman menuliskan namanya dalam karyanya seperti Da Vinci Code. Namun, Husein dan kepolisian tidak menemukan petunjuk apapun di patung Dewi Keadilan. Pagi hari, Catherine melakukan rapat bersama para anak buahnya. Catherine berencana akan menjebak pelaku dengan menyebarkan para anak buahnya di jalan-jalan sepi di seluruh penjuru kota. Catherine memerintahkan para anak buahnya untuk selalu siaga dan memegang handphone mereka. Jika ada hal yang mencurigakan, mereka diperintahkan untuk menghubungi control room. Catherine juga akan turun tangan dalam rencana itu. Malam hari, Catherine dan para anak buahnya bersiap. Mereka semua berjalan di jalan-jalan sepi di seluruh penjuru kota. Catherine ditemani oleh Paul.
Paul memantau Catherine menggunakan motor yang sudah dilengkapi kamera CCTV. Tiba-tiba, Catherine diikuti oleh mobil putih. Catherine memerintahkan Paul untuk bersiap jika mobil putih itu mendekat. Paul siap siaga. Mobil putih itu kemudian berhenti di samping Catherine. Ternyata mobil putih itu hanya berisikan para pemuda yang mabuk. Para pemuda itu menggoda Catherine. Catherine marah dan menodongkan pistol kepada mereka. Para pemuda itu kabur melarikan diri. Catherine memberitahu Paul melalui HT mobil putih itu bukan mobil pelaku. Paul tidak menjawab. Ketika Catherine menoleh ke belakang, Paul menghilang. Catherine berlari menghampiri motor Paul. Pelaku bersiul dan mengirim suara siulnya ke HT Paul. Siulan itu terdengar di semua HT polisi. Pelaku mengejek kepolisian. Catherine marah mendengar siulan pelaku. Hussein dan kepolisian melihat rekaman CCTV yang terpasang di motor Paul. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan topeng serigala menunjukkan dirinya di depan kamera. Hussein mengatakan pelaku sengaja ingin menantang polisi. Kapolsek melakukan konferensi pers dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Media terus mendesak kepolisian agar segera menemukan pelakunya. Catherine dan para anak buahnya terus memantau CCTV kota untuk mencari mobil box pelaku. Esok siang, 2 orang kurir membawa paket besar ke rumah Fatima. Fatima menerima paket itu. Fatima mengunboxing paket itu sembari menelpon Hussein. Fatima bertanya kepada Hussein, apakah Hussein membeli sesuatu? Hussein menjawab tidak. Ketika Fatima membuka paket itu, tiba-tiba Fatima kaget dan berteriak. Di dalam paket itu terdapat mayat Paul dan juga patung Dewi Keadilan. Hussein langsung pulang ke rumahnya. Kepolisian dan tim forensik datang dan melakukan olah TKP. Dokter forensik menemukan 1 sidik jari di kardus paket itu. Catherine memerintahkan Andrew untuk melacak sidik jari itu. Andrew langsung menjalankan perintah. Setelah ditelusuri, sidik jari itu adalah sidik jari seorang napi bernama Samir. Kepolisian kaget mendengar hal itu. Bagaimana mungkin Samir melakukan 3 pembunuhan terhadap polisi sedangkan dirinya masih mendekam di dalam penjara? Kepolisian yakin pelakunya bukan Samir. Catherine dan anak buahnya terus melakukan penelusuran. Tiba-tiba komputer kepolisian dihack pelaku. Andrew tidak bisa menghentikan hal itu. Pelaku menunjukkan video ketika ia membunuh Koshi. Hussein marah melihat video itu. Hussein yakin 2 orang pelaku itu adalah seorang hacker dan seorang psikopat. Pelaku sengaja menggunakan sidik jari Samir untuk mengelabui polisi. Hussein dan Andrew terus memantau CCTV untuk mencari mobil box pelaku. Namun mereka berdua belum menemukan mobil box pelaku. Hussein dan Andrew bermalam di kantor polisi. Hussein membuat teh susu untuk dirinya dan juga Andrew. Ketika membuat teh susu, asap dari termos memperlihatkan ukiran huruf S dan D yang ada di patung Dewi Keadilan. Fatima warna Da Vinci Code. Hussein yakin huruf S dan D itu adalah inisial nama pembuat patung seperti yang dikatakan Fatima. Hussein langsung memberitahu hal itu kepada Anil dan Catherine. Kepolisian menduga seniman senior bernama Sudhakar Devalokam yang membuat patung itu. Pagi hari, Hussein, Anil, dan Catherine menemui Sudhakar Devalokam. Mereka bertiga menginterogasi Sudhakar Devalokam. Terlihat Sudhakar menggunakan kacamata hitam. Sudhakar mengatakan, 6 bulan yang lalu, seorang pria mendatangi Sudhakar dan meminta Sudhakar untuk membuatkan 5 patung Dewi Keadilan. Setelah membuatkan 5 patung, pria itu menyiram air keras ke mata Sudhakar agar Sudhakar tidak bisa mengidentifikasi pria itu. Mereka semua kaget melihat mata Sudhakar yang buta. Putri Sudhakar juga tidak melihat wajah pria itu. Putri Sudhakar tidak bisa mengidentifikasi pria itu. Hussein dan kepolisian yakin pria itu adalah pelakunya.
Sudah 3 patung yang ditemukan di TKP, kurang 2 patung yang masih dipegang pelaku. Artinya akan ada 2 korban lagi yang akan dibunuh. Husein dan kepolisian lalu kembali ke kantor polisi. Catherine memerintahkan semua anak buahnya untuk melaporkan kabar terupdate mereka meskipun sudah berada di rumah. Hal itu untuk memastikan semua polisi di kota Kochi tidak menjadi korban selanjutnya. Selama berhari-hari, kepolisian terus melakukan penelusuran. Namun, pelaku belum juga ditemukan. Suatu malam, polisi bernama Chandran melakukan razia di perbatasan kota. Karena shiftnya sudah berakhir, Chandran kembali pulang. Terlihat mobil box pelaku mengikuti mobil dinas Chandran dari belakang. Tak lama kemudian, Chandran tiba di rumahnya. Ketika Chandran sudah masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba lampu di rumah Chandran padam. 2 orang pelaku yang menggunakan topeng serigala masuk dan berusaha melumpuhkan Chandran. Namun Chandran melawan. Mereka bertiga terlibat baku hantam. 2 orang pelaku itu berhasil memukul Chandran hingga pingsan. 2 orang pelaku lalu memasukkan Chandran ke dalam mobil box mereka. Karena Chandran tidak melapor kabar terupdate, kepolisian mendatangi rumah Chandran. Terlihat rumah Chandran berantakan, pertanda Chandran melakukan perlawanan terhadap pelaku. Chandran dinyatakan menghilang. Tim forensik menemukan fidget spinner di rumah Chandran. Besok pagi, seorang pria yang menyamar sebagai wanita meletakkan mayat Chandran di kursi roda. Pria itu meletakkan patung Dewi Keadilan dan mayat Chandran di dalam kereta. Setelah kereta berhenti, seorang petugas kereta menemukan mayat Chandran. Kepolisian langsung membawa mayat Chandran ke rumah mayat. Dokter forensik mengatakan, pola pembunuhan Chandran sama persis seperti korban lainnya. Mata dan jantung korban diambil pelaku. Husein dan kepolisian melihat rekaman CCTV di kereta. Pria yang menyamar menjadi wanita tersenyum ke arah CCTV. Kepolisian marah melihat hal itu. Kepolisian belum tahu dia adalah seorang pria. Penemuan mayat Chandran di kereta viral di sosial media. Media terus menyudutkan kepolisian. Kapolsek marah kepada Catherine karena hingga saat ini Catherine belum bisa menangkap pelaku. Kapolsek memerintahkan Catherine untuk mundur dari kasus ini. Kapolsek menunjuk seorang polisi bernama Prakash untuk mengambil alih kasus ini. Husein, Anil, dan Catherine tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka bertiga kembali pulang. Malam hari di rumahnya, Husein terus memikirkan kasus ini. Dengan kematian Chandran, tinggal 1 patung lagi yang belum ditemukan. Artinya akan ada 1 korban polisi lagi yang akan dibunuh. Setelah berpikir dan melakukan analisa, Husein baru sadar 2 orang pelaku melumpuhkan para korban dengan cara menghipnotis. Husein memberitahu hal itu kepada Catherine. Madam, shock-induced hypnosis. 2 orang pelaku sengaja mematikan lampu untuk menghipnotis korban. Pelaku pertama menggunakan topeng serigala untuk menakut-nakuti korban, sedangkan pelaku kedua menyinarkan cahaya ke mata korban untuk menghipnotis korban. Besok pagi, Husein memberitahu hal itu kepada Anil. Anil dan Catherine setuju dengan analisa Husein. Namun, mereka berdua tidak bisa melakukan apa-apa karena kasus itu sudah ditangani Prakash. Husein juga tidak bisa berbuat apa-apa karena jasa Husein tidak dipakai lagi oleh Prakash. Husein lalu pulang ke rumah dan quality time bersama keluarganya. Terlihat putri Husein sedang bermain fidget spinner. Husein teringat tim forensik menemukan fidget spinner di rumah Chandran. Husein mendatangi kantor polisi dan menyuruh anak buah Catherine untuk mencari tahu mengenai fidget spinner di database barang bukti. Setelah dicari, seorang hacker bernama Simon pernah ditangkap polisi karena membunuh kedua orang tuanya. Ketika ditangkap, Simon tersenyum sembari bermain fidget spinner di depan media. Husein yakin Simon adalah salah satu pelaku.
Tetapi Simon sudah dinyatakan meninggal dunia akibat tragedi kebakaran yang terjadi di dalam penjara. Husin yakin Simon masih hidup. Husin kemudian menemui Andrew dan memberikan foto Simon. Andrew mencocokkan foto Simon dengan pria yang menyamar menjadi wanita ketika membawa mayat Chandran. Dan ternyata foto itu sama persis. Artinya Simon masih hidup. Husin memberitahu hal itu kepada Prakas. Prakas langsung mencari Simon. Prakas dan anak buahnya pergi ke rumah Simon. Ternyata Simon dan temannya bernama Arafin saling menembak untuk melakukan bunuh. Simon dan Arafin tewas di tempat. Mereka berdua meninggalkan selembar surat untuk kepolisian yang diletakkan di bawah patung Dewi Keadilan. Di surat itu, Simon dan Arafin mengakui mereka berdualah yang selama ini membunuh polisi. Mereka berdua melakukan hal itu untuk bersenang-senang dengan polisi. Prakas melakukan konferensi pers dan mengatakan kasus ini sudah selesai. Pelaku dari kasus pembunuhan ini adalah Simon dan Arafin. Mereka berdua tewas melakukan bunuh. Malam hari, Husin mengobrol dengan Anil dan Catherine. Husin mengatakan ia masih ragu jika pelakunya adalah Simon dan Arafin. Menurut Husin, pelaku yang sudah membunuh 4 orang polisi tidak mungkin melakukan bunuh. Anil dan Catherine tidak setuju dengan Husin. Menurut Anil dan Catherine, Simon dan Arafin adalah pelakunya. Husin terdiam membisu. Husin lalu pulang dan beristirahat. Beberapa hari kemudian, pelaku mendatangi Sudhakar lagi. Pelaku meminta Sudhakar untuk membuatkan 1 patung lagi. Setelah mendapatkan patung, pelaku kembali pulang. Sudhakar lalu menelpon Husin. Husin langsung mendatangi Sudhakar. Sudhakar mengatakan pelakunya bukan Simon dan Arafin. Tadi pagi, pelaku meminta Sudhakar untuk membuatkan 1 patung lagi. Artinya akan ada 1 korban lagi yang dibunuh. Putri Sudhakar berhasil mengintip pelaku dari dalam kamarnya. Putri Sudhakar lalu melukis wajah pelaku. Sudhakar menunjukkan hasil lukisan wajah pelaku kepada Husin. Ternyata Dr. Benjamin Lewis. Pelakunya adalah Dr. Benjamin Lewis. Jedir. Dr. Benjamin Lewis tidak lain adalah seorang ahli psikolog yang sudah membuat beberapa buku. Husin lalu pergi ke desa untuk menemui Paman Benjamin. Paman Benjamin menceritakan semuanya. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Benjamin. Dahulu, Benjamin mempunyai ayah bernama Louis dan adik bernama Rebecca. Louis merawat kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Mereka bertiga adalah orang miskin. Meskipun miskin, mereka bertiga hidup bahagia. Mereka bertiga adalah keluarga yang religius. Mereka bertiga secara rutin pergi ke gereja. Suatu hari, Rebecca jatuh pingsan di sekolahnya. Rebecca kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dokter memberitahu Louis, Rebecca tengah hamil 1 bulan. Louis kaget mendengar hal itu. Rebecca mengatakan kepada ayahnya yang memperkaos dirinya adalah pendeta bernama Franco. Louis kaget mendengar hal itu. Pendeta Franco adalah orang yang paling berpengaruh di desa. Franco mengelola beberapa yayasan. Yayasan-yayasan Franco membantu ekonomi masyarakat desa. Franco sangat dihormati dan disegani. Louis melaporkan hal itu kepada polisi setempat bernama Anil dan Chandran. Anil dan Chandran menerima laporan Louis. Anil kemudian menemui Franco dan bernegosiasi. Anil mengatakan jika Franco tidak ingin kasus ini diungkap, Franco harus memberikan uang ratusan juta rupiah kepada Anil. Franco bersedia memberikan uang itu. Malam hari, Anil dan Chandran berniat untuk menghabisi Rebecca. Louis memohon kepada Anil agar tidak membunuh Rebecca. Anil memaksa Louis untuk mengaku bahwa Louis lah yang memperkaos Rebecca. Demi nyawa putrinya, Louis patuh dan menurut saja.
Rebecca kemudian dibawa keluar provinsi untuk diamankan. Sejak itu, Louis dan Benjamin tidak pernah melihat Rebecca lagi. Fitnah Anil menyebar dengan cepat. Masyarakat desa percaya Louis memperkaos putrinya sendiri. Louis langsung ditangkap dan dipenjara. Benjamin sedih melihat keluarga kecilnya hancur berantakan. Tak lama kemudian, Louis melakukan bunuh di dalam penjara. Benjamin menangis ketika memakamkan sang ayah. Dalam sekejap, Benjamin kehilangan ayah dan adiknya. Di pemakaman, Benjamin melihat Anil dan Chandran mengobrol sembari tertawa. Benjamin marah dan ingin menghajar dua polisi bahlul itu. Namun, sang paman menahan Benjamin. Benjamin bertekad akan melakukan balas dendam. Benjamin kemudian merenung sejenak. Benjamin akan sekolah dengan serius. Seiring berjalannya waktu, Benjamin menjadi anak yang berprestasi. Benjamin lulus SMA dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Benjamin kuliah hingga meraih gelar doktor. Husein baru tahu tentang hal itu. Setelah mendengarkan fakta masa lalu Benjamin, Husein kembali pulang. Husein menelpon Anil dan mengajaknya bertemu di lahan kosong untuk membahas kasus pemerkosaan Rebecca. Anil kaget Husein mengetahui kasus itu. Tak lama kemudian, Anil menchat Husein dan memberitahu ia sudah tiba di lokasi. Beberapa menit kemudian, Husein tiba di lokasi, tetapi Husein tidak melihat Anil. Husein melihat handphone Anil tergeletak di rumput. Husein yakin Benjamin telah menculik Anil. Di sana ada seorang videografer yang sedang membuat video prewedding. Husein melihat kamera drone videografer itu berhasil merekam mobil box Benjamin ketika menculik Anil. Husein langsung mengirim video itu ke Andrew. Husein meminta Andrew untuk melacak mobil box Benjamin. Dengan cepat, Andrew menemukan mobil box Benjamin. Mobil box Benjamin adalah mobil box milik peternakan babi. Husein dan Catherine langsung pergi ke peternakan babi. Terlihat Benjamin tengah bersiap untuk mentugel-tugel tubuh Anil. Benjamin mengatakan, "Pak Anil, kau adalah musuh utama dalam hidupku, bukan pendeta Franco. Karena gara-gara kaulah aku kehilangan ayah dan adikku. Karena itu, aku ingin menikmati ketika mentugel-tugel tubuhmu." Dari belakang, Husein dan Catherine datang menyergap. Mereka semua terlibat baku hantam. Benjamin menghajar mereka semua. Benjamin dan Husein terus baku hantam. Benjamin mencekik leher Husein dengan kencang. Dari belakang, Catherine datang dan memukul kelapa Benjamin hingga pingsan. Benjamin kemudian dibawa ke kantor polisi. Kapolsek melakukan konferensi pers dan mengatakan, otak di balik pembunuhan ini bukan Simon dan Arafin, melainkan Dr. Benjamin Louis. Dr. Benjamin Louis sudah ditangkap dan dipenjara. Di sisi lain, Husein dirawat di rumah sakit. Fatima dan putrinya menemani Husein. Tak lama kemudian, Anil datang menjenguk Husein. Husein kecewa berat terhadap Anil mengenai kasus pemerkosaan Rebecca. Husein tidak mau berteman lagi dengan polisi korup seperti Anil. Anil tidak meminta maaf dan tidak merasa bersalah. Anil mengatakan ia akan menghabisi Benjamin karena sudah membunuh rekan-rekannya. Husein kesal mendengar hal itu. Besok pagi, Catherine menjelaskan analisanya kepada Kapolres dan Kapolda mengenai kasus Benjamin. Setelah itu, Catherine menginterogasi Benjamin. Benjamin mengatakan ia tidak menyesal melakukan semua ini. Setelah Catherine, giliran Husein yang menginterogasi Benjamin. Husein bertanya di mana pendeta Franco. Benjamin menjawab, "Franco sudah aku bunuh. Mayat Franco aku buang di lokasi kebakaran di penjara agar mayat Franco tidak bisa diidentifikasi. Setelah membuang mayat Franco, aku membantu Simon kabur dari penjara. Sejak itu, polisi berasumsi Simon sudah meninggal dunia." Benjamin juga memberitahu Husein, Benjamin membunuh polisi secara acak
seperti Koshi, Manoj, dan Paul agar kepolisian tidak tahu apa motifnya. Benjamin memanfaatkan Simon dan Arafin yang merupakan psikopat dan hacker. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi, Benjamin membunuh Simon dan Arafin. Hussein baru tahu tentang hal itu. Hussein menyuruh Benjamin untuk mengatakan di pengadilan mengenai kejahatan Anil dahulu. Namun Benjamin menolak. Benjamin tidak mau Anil diadili di pengadilan. Benjamin ingin Anil dibunuh. 2 hari kemudian, kepolisian membawa Benjamin ke tempat sepi. Kepolisian langsung memberondong Benjamin dengan peluru hingga tewas. Kepolisian melakukan konferensi pers dan mengatakan Benjamin ditembak karena berusaha kabur melarikan diri. Di saat yang bersamaan, di apartemennya, Anil kedatangan seorang tamu. Hussein yang berada di rumahnya mempunyai firasat yang tidak enak. Hussein mengkhawatirkan Anil. Hussein kemudian pergi ke apartemen Anil. Setibanya di apartemen Anil, Hussein melihat Anil tewas tergeletak di lantai. Hussein juga melihat patung Dewi Keadilan. Hussein menyayangkan hal itu. Hussein teringat beberapa detik yang lalu ia berpapasan dengan seorang wanita. Hussein yakin wanita itu adalah pembunuh Anil. Hussein berjalan ke balkon dan memanggil wanita itu. Ternyata Rebecca! Wanita itu adalah Rebecca. Jeder. Hussein membiarkan Rebecca pergi begitu saja. Habis. Dengan penuh rendah hati dan tanpa menggurui, menurut Abang, pesan film ini adalah jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri. Itu pesan film ini menurut Abang. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.